mengetahui apa itu ANOVA. Nah, ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih. Metode ini membandingkan rata-rata setiap kelompok untuk menentukan apakah suatu perlakuan atau faktor memberikan pengaruh yang berbeda terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya adapun perbedaan ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur. ANOVA satu jalur hanya melibatkan satu variabel bebas sehingga digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata berdasarkan satu faktor saja. Sedangkan ANOVA dua jalur melibatkan dua variabel bebas sehingga selain menguji pengaruh masing-masing faktor, juga menguji interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap variabel terikat. Analysis of variance terbagi menjadi dua. Yang pertama, ANOVA satu jalur, dan yang kedua, ANOVA dua jalur. Selanjutnya kita bahas tentang ANOVA satu jalur. Sebelum kita memasuki contoh soal, kita pahami dulu apa sih itu ANOVA satu jalur. ANOVA satu arah atau satu jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu faktor atau satu kriteria. Uji ini menggunakan uji F untuk menentukan apakah perbedaan antara kelompok terjadi secara nyata atau hanya karena kebetulan. Langkah pertama, data penelitian. Pada contoh ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produktivitas tanaman berdasarkan tiga jenis pupuk, yaitu pupuk organik P1, pupuk anorganik P2, dan pupuk campuran P3. Setiap kelompok terdiri dari 8 data, sehingga total keseluruhannya data adalah 24 sampel. Langkah kedua, tabel penolong perhitungan. Selanjutnya, data disusun ke dalam tabel penolong. Pada tahap ini dihitung jumlah masing-masing kelompok, kuadrat setiap data, serta jumlah kuadrat setiap kelompok. Hasil diperoleh yaitu sigma X1 202, sigma X2 251, sigma X3 224, sehingga jumlah keseluruhan data adalah 677. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menghitung ANOVA. Langkah ketiga, perhitungan ANOVA. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat JK, yaitu JK total, JK antar kelompok, dan JK dalam kelompok. Dari perhitungan diperoleh JKT 201,960, JKA 182,585, dan JKD 19,375. Kemudian dihitung derajat kebebasan, yaitu DK total 23, DK antar kelompok 2, dan DK dalam kelompok 21. Selanjutnya dihitung rata-rata kuadrat RK, diperoleh RK antar 91,293 dan RK dalam yang diperoleh 0,9226. Terakhir dihitung nilai F hitung dengan membagi RK antar terhadap RK dalam sehingga diperoleh F hitung yaitu 98,92. Langkah keempat, tabel ANOVA. Seluruh hasil perhitungan kemudian dirangkum ke dalam tabel ANOVA. Tabel ini menampilkan sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat, serta nilai F hitung sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya langkah kelima, uji signifikasi, uji F. Pengujian dilakukan pada taraf signifikasi 5%. Dari tabel distribusi F diperoleh F tabel 3,47, sedangkan hasil perhitungan menghasilkan F hitung 98,92. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan rata-rata produktivitas tanaman yang signifikan di antara ketiga jenis pupuk. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan pengujian hipotesis untuk menentukan H0 dan H1. H0 artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata produktivitas tanaman, H1 minimal ada satu rata-rata produktivitas yang berbeda. Berdasarkan hasil uji F, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya ANOVA dua jalur. ANOVA dua jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis ini menguji pengaruh masing-masing faktor serta interaksi antar kedua faktor tersebut terhadap perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang langkah pertama, data penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran jenis kelamin dan interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai matematika. Terhadap tiga metode pembelajaran yaitu A1 konvensional, A2 diskusi, dan A3 problem based layering. Sedangkan jenis kelamin terdiri dari B1 laki-laki dan B2 perempuan. Setiap kombinasi memiliki 5 kali ulangan sehingga total terdapat 30 data.
Langkah kedua, tabel ringkasan. Selanjutnya, data diringkas ke dalam tabel yang berisi jumlah nilai, kuadrat jumlah, dan rata-rata setiap metode, setiap jenis kelamin, serta setiap kombinasi metode dan jenis kelamin. Tabel ini menjadi dasar dalam perhitungan ANOVA 2 jalur. Langkah ketiga, perhitungan. Langkah pertama adalah menghitung jumlah kuadrat JK, yaitu JK total, JK metode, JK jenis kelamin, JK interaksi, dan JK dalam atau galat. Selanjutnya, dihitung derajat kebebasan DK dan rata-rata kuadrat RK, kemudian diperoleh nilai F hitung untuk masing-masing sumber variasi. Hasilnya adalah metode A 6,83, jenis kelamin B 21,36, interaksi A kali B 4,64. Langkah keempat yaitu tabel ANOVA. Semua hasil perhitungan kemudian disajikan dalam tabel ANOVA yang memuat jumlah kuadrat JK, derajat kebebasan DK, rata-rata kuadrat RK, dan F hitung untuk setiap sumber variasi. Langkah kelima, uji signifikasi uji F. Pengujian dilakukan pada taraf signifikasi 5%. Untuk metode pembelajaran diperoleh F hitung 6,83 dan F tabel 3,40 sehingga H0 ditolak. Untuk jenis kelamin diperoleh F hitung 21,36 dan F tabel 4,26 sehingga H0 ditolak. Sedangkan untuk interaksi metode dan jenis kelamin diperoleh F hitung 4,64 dan F tabel 3,40 sehingga H0 juga ditolak. Dan langkah selanjutnya, kita menggunakan uji hipotesis. Hipotesis yang digunakan meliputi 3 pengujian. Yang pertama, hipotesis untuk metode pembelajaran, yaitu pengujian apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antar metode. Yang kedua, hipotesis untuk jenis kelamin, yaitu pengujian apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antar laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, hipotesis interaksi, yaitu penguji apakah terdapat pengaruh gabungan antar metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap nilai matematika. Baik, itulah tadi pembahasan materi saya tentang Analysis of Variance atau ANOVA. See you!